Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran usul fikih. Kami harap anak-anak di rumah sudah memiliki kitabnya, yaitu kitab Mabadi Awaliyah. Ya, kitab Mabadi Awaliyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Hakim. Syekh ini merupakan ulama Nusantara, ulama Indonesia, yang mana beliau adalah ulama kelahiran Sumatera Barat. Nah, di dalam kitab Mabadi Awaliyah ini ada dua sebenarnya pelajaran. Yang pertama pelajaran usul fikih itu sendiri, dan yang kedua adalah pelajaran qawaidul fiqhiyah. Jadi kita tetap akan fokus kepada dua hal ini. Tapi ini satu kitab isinya dua. Jadi Anda semua di rumah kami harap sudah buka kitabnya. Jadi pelajaran kita akan dimulai pada halaman 5. Sebelum itu marilah kita bacakan Al-Fatihah untuk pengarang kitab Mabadi Awaliyah. Semoga ilmu yang kita dapat lebih berkah, dan juga semoga apa yang dikarang oleh beliau ini menjadi tabungan, menjadi amal soleh bagi beliau untuk di akhirat. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Ya, baik. Selanjutnya silahkan dibuka halaman 5. Kita mulai dari Al-Qismul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismul Awalu, sebermula pembahagian yang pertama, fi usulil fikhi, adalah tentang usul fikih. Al-aslu lughatan, sebermula asal menurut bahasa, ma bunya alaihi ghairuhu, adalah barang yang dibangun orang atasnya barang akan lainnya barang. Ka asli syajaroti, seperti asal pohon. Artinya asasihi, dasar-dasarnya pohon. Wa aslu syajaroti, dan bermula asal pohon, ai torfuha, artinya bagiannya pohon, as-sabitu, yang tetap, fil ardi, pada bumi. Fa usulul fikhi, maka usul fikih, asasuhu, adalah dasar-dasarnya fikih. Wal far'u, dan bermula cabang, mabuniya ala ghairihi, adalah barang yang dibangun orang akan barang, ala ghairihi, atas selainnya barang. Kafuru asyajarati, seperti cabang pohon, li asliha, bagi asalnya pohon. Wa furu'in fikhi, dan cabang fikih, bagi li usulihi, bagi usulnya fikih. Wal aslu, dan bermula asal, istilahan, menurut istilah, yuqalu, dikatakan orang, alat dalili, atas dalil, wal qa'idatil kulliyati, dan qaidah yang umum. Kaqaulihim, seperti kata mereka, aslu wujubis sholati al-kitabu, sebermula asal wajib sholat adalah Al-Quran. Artinya ad-dalilu ala wujubiha, sebermula dalil atas wajibnya sholat, al-kitabu, adalah Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, aqimus sholata, dirikanlah olehmu akan sholat. Wa qaulihim, dan seperti perkataan mereka, ibahatul maitati, kebolehan memakan bangkai, lil muttarri, bagi orang yang terdesak, khilaful asli, adalah menyalahi asal. Mukhalifun, menyalahi, lil qa'idatil kulliyati, bagi kaidah yang umum. Wahya, dan dianya kaidah yang umum itu, kullu maitatin haramun, adalah tiap-tiap bangkai itu haram. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama, hanya saja, hurrima alaikum, diharamkan atas kalian, al-maitatu, akan bangkai. Ya, baiklah. Sekarang kita masuk ke tahap ataupun sesi penjelasan. Baiklah, tadi kita sudah katakan bahwa di sini ada dua pelajaran, usul fikih dan qaidatul fikih dalam kitab Mabadi Awaliyah. Nah, kita sekarang masuk ke yang usul fikihnya. Nah, apa itu usul fikih? Ya,
sebelum kita mengkaji definisi dari usul fikih, kita perhatikan dulu usul fikih itu terdiri dari dua kata. Pertama usulu, yang kedua al-fiqhu. Maka di sini musannif, pengarang kitab Mabadi Awaliyah, menjelaskan terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan usul, ya. Baru nanti apa itu fikih. Usul. Usulun ini bentuk jamak dari mufradnya, yaitu aslun. Nah, maka apa yang dikatakan asal? Asal adalah terbagi dua. Ada definisi secara bahasa dan ada definisi secara istilah. Kita perhatikan dulu yang secara bahasa. Secara bahasa, asal adalah mabuniya alaihi ghairuhu. Sesuatu atau barang yang dibangun orang atas barang itu, atasnya barang. Jadi domir ini baliknya ke ma. Ya, barang yang dibangun orang atasnya barang ini ghairuhu. Nah, ini menjadi naib fa'il dari bunya. Barang yang dibangun orang atasnya barang akan selain barang. Ya, sesuatu yang dibangun orang atau dibentuk orang dari sesuatu ini akan sesuatu yang lain. Saya kasih contoh. Ya, di kitab dikatakan contohnya misalnya pohon. Pohon ini adalah sesuatu. Ya. Pohon ini ya, berdirinya suatu pohon itu tentu tidak serta-merta pohonnya berdiri saja. Tentu ada dasarnya, ada asalnya. Nah, apa asalnya? Yaitu akar atau bagian pohon yang tertanam di dalam bumi. Nah, yang mana yang asal ya? Tentu akarnya. Sementara pohon ini adalah cabangnya. Ya begitu juga usul fikih, kalau mengkaji pada definisi secara bahasa, maka usul fikih adalah dasar. Dasar dari apa? Dasar dari fikih. Contoh lain, misalkan emas, ya. Emas itu dibuat cincin, dibuat kalung, dibuat gelang. Nah, kalau kita tanya mana asalnya? Ya, asalnya adalah emasnya. Maka secara definisi akan dikatakan asal, yaitu sesuatu yang dibuat orang, ya, sesuatu ini akan dibuat sesuatu yang lain. Emas dibuat ke gelang, emas dibuat ke cincin dan sebagainya. Ini emasnya menjadi asal. Pohon itu punya asal, yaitu akarnya. Nah, usul fikih atau fikih, ya, fikih itu asalnya adalah usul fikih. Nah, seperti itu. Itu lugatan secara bahasa. Adapun secara istilah, usul fikih bukan usul fikih. Adapun secara istilah, asal memiliki dua definisi. Definisi pertama adalah dalil. Ya. Jadi asal itu definisinya secara istilah adalah dalil. Kok bisa? Itu ada contohnya. Ada ulama bilang asal pada wajib sholat adalah Al-Quran. Kata-kata asal di sini maksudnya apa? Ad-dalil. Dalil untuk wajibnya sholat itu adalah Al-Quran. Apa bukti? Ya seperti firman Allah Ta'ala, aqimus sholat. Maka asal yang dimaksud dengan asal pada kalimat asal wajib sholat tadi adalah dalil. Definisi kedua, ya, menurut istilah asal itu adalah al-qaidatul kulliyah, kaidah yang umum. Contohnya apa? Contohnya ada kalimat aslu ibahatul metati, kebolehan memakan bangkai itu lil mutarri bagi orang terdesak, khilaful asli, menyalahi asal. Asal di sini maksudnya apa? Asal di sini maksudnya adalah al-qaidatul kulliyati, ai mukhalifun lil qaidatil kulliyati, menyalahi bagi kaidah yang umum. Apa kaidah umumnya? Ya, kaidah umumnya berbunyi kullu maitatin haramun, semua bangkai itu haram. Dari mana kaidah ini muncul? Tentunya dari dalil. Dalil apa? Dalil Al-Qur'an yang berbunyi innama hurrima alaikumul maitatu, hanya saja diharamkan atas kalian itu bangkai. Maka kata-kata asal di kalimat yang kedua tadi maknanya adalah kaidah yang umum. Ya. Sebenarnya di kitab nanti lebih besar lagi, makna asal pada istilah ini ada 4. Tapi untuk di kitab ini 2 saja dulu. Nah, terus ya tentu kalau kita berbicara asal, ya tentunya ada cabang. Nah, apa pula yang dikatakan cabang? Cabang adalah mabuniya ala ghairihi, sesuatu yang dibangun orang, sesuatu ini atas yang lain, sesuatu yang dibangun, dibentuk atas sesuatu yang lain, maka sesuatu ini cabang namanya. Ya, seperti pohon tadi. Pohon ini terbangun dari mana? Dari sesuatu yang lain kan? Nah, maka sesuatu
pohon ini adalah namanya cabang. Begitu juga fikih. Fikih itu dibangun, dibentuk, ya, hukum-hukum fikih yang ada di dalam kitab fikih itu lahir dari usul fikih. Maka usul fikih menjadi asal namanya. Fikih adalah cabang, ya, ilmu cabang yang munculnya dari usul fikih. Nah, sebagai tambahan wawasan bagi Ananda semua di rumah, usul fikih ini dicetuskan atau pertama kali ditemukan atau dibuat oleh Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i atau pendiri mazhab dari mazhab Syafi'iyah, dengan kitab karangan beliau yang berjudul Ar-Risalah. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Harap diulang-ulang lagi, terutama tadi pemahaman terhadap definisi asal menurut bahasa. Perhatikan cara mengartikannya, lalu penjelasan mengenai bahasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.